Kalau ditanya apa langkah hukum kami sudah mengajukan surat permohonan untuk penangguhan penahanan yang kami tujukan kepada Ditkrimum Polda Jawa Timur. Kami berharap surat itu segera dijawab dengan mengeluarkan Pak Ferry atau menangguhkan Pak Ferry begitu. Kita nggak berbicara peluang, itu kan kewenangan. Maka 100% itu adalah hak yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur. Jadi kita nggak berbicara masalah peluang di sini. Kita hanya mengajukan permohonan, selanjutnya adalah hak dari Polda Jawa Timur karena itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk menerima permohonan kami atau tidak begitu. Tapi sekali lagi, kami berharap supaya permohonan kami bisa dikabulkan. Kenapa kami mengajukan permohonan? Yang pertama, agar Pak Ferry bisa menjalin komunikasi untuk mengupayakan perdamaian. Sekali lagi kami tetap membuka pintu perdamaian karena bagaimanapun amanat Undang-Undang PKDRT adalah bagaimana mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif. Bagaimana caranya? Tentu kedua belah pihak mengungkapkan keinginan masing-masing, duduk bersama, mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga ketika ditemukan jalan tengah bisa mencapai win-win solution, lalu kemudian bagaimana kita mencapai keadilan restoratif tersebut. Begitu Mas. Tapi yang pasti begini ya, ada beberapa hal yang perlu saya uh, klarifikasi dan perjelas. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, saya ingin mempertanyakan dulu, benar nggak sih bahwa hidung itu, hidung dari Ibu V itu patah? Itu perlu dijawab secara tegas terlebih dahulu dari pihak Ibu V, baik itu dari kuasa hukumnya atau dari pihak Ibu V sendiri. Pertanyaan saya, apakah benar hidung dari Ibu V itu mengalami patah akibat perbuatannya Pak Ferry? Itu perlu dijawab. Kenapa? Karena begini, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu jelas sekali di pasal 44 ayat 4, ketika seseorang mengalami kekerasan yang tidak mengakibatkan penyakit, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, dan tidak mengganggu mata pencahariannya, itu harusnya dikenakan pasal 44 ayat 4 yang ancaman hukumannya itu adalah 4 bulan. Berbeda dengan 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Begitu loh. Maka kami ingin tahu dulu nih fakta yang sebenarnya. Benar nggak itu hidung patah? Nah, kalau yang kita lihat saat ini kan keadaannya baik-baik saja. Maka kami juga lagi mempelajari apakah sebenarnya masuk nggak nih di pasal 44 ayat 4. Karena kalau kita melihat salah satu unsurnya adalah yang pertama, di pasal 44 ayat 4 itu dikatakan bahwa harus menimbulkan penyakit. Yang kedua adalah menghalangi mata pencarian. Yang ketiga adalah menghalangi kegiatan sehari-hari. Selama ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka yang diterapkan sebaiknya adalah pasal 44 ayat 4 dalam Undang-Undang PKDRT itu sendiri. Itu yang paling utama. Kita bicara konstruksi hukum ya, begitu. Kalau setiap orang yang sedang mengalami persoalan hukum, bagaimanapun pasti uh, ada tekanan-tekanan tersendiri ya. Jadi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura itu kurang tepat lah. Setiap orang yang mengalami proses hukum itu pasti ada tekanan-tekanan tersendiri dalam dirinya, apalagi ini persoalan rumah tangga. Tentu Pak Ferry juga banyak pikiran dan tekanan dalam dirinya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura, saya rasa itu tidak tepat dan tidak benar begitu loh. Sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun itu dapat ditahan. Itu merupakan syarat objektif. Oleh karena saat ini Pak Ferry dikenakan pasal 44 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun, maka memenuhi syarat objektif, begitu loh. Nah, di sisi yang lain, ada syarat subjektif. Apa yang dimaksud syarat subjektif? Yang pertama, bahwa tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, bahwa tersangka tidak akan melarikan diri. Tentu itulah yang kami jamin kepada pihak kepolisian, bahwa Pak Ferry tidak akan melarikan diri. Yang kedua, bahwa Pak Ferry juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Oleh karena Pak Ferry sejak awal sudah menyatakan bahwa dia akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya, akan kooperatif. Itulah alasan kami mengajukan penangguhan penahanan, begitu loh. Nah, sekali lagi itu kewenangan dari kepolisian. Kami menggunakan alasan subjektif bahwa Pak Ferry akan kooperatif.
bahwa Pak Ferry tidak akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Bagaimana bisa menghilangkan barang bukti? Karena seluruh barang bukti itu saat ini kan sudah ada di kepolisian. Bagaimana kita menghilangkan barang bukti begitu loh. Jadi saya rasa Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya. Begitu. Ya itu kan isi hatinya Pak Ferry ya suratnya. Itu tentu dari lubuk hatinya Pak Ferry yang paling dalam. Kalau itu ditanyakan kepada saya, ya saya juga nggak tahu begitu loh. Dalam artian itulah isi hatinya Pak Ferry. Saya aja baru tahu bahwa Pak Ferry menulis surat tersebut pada saat di polisi daerah Jawa Timur begitu loh. Makanya kalau ditanya kepada saya, apakah itu surat cinta? Yang pasti itu adalah isi hati dari Pak Ferry sendiri yang diungkapkan melalui surat, kemudian dibacakan sendiri di depan teman-teman media. Begitu. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan pertama kali itu 20 hari. Kecuali pihak Polda Jawa Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang sudah kami ajukan. Nah, begitu. Jadi sampai ke depan ini ya 20 hari lah masa tahanannya. Saya tidak mau menanggapi itu. Yang pertama, itu belum dilakukan. Yang kedua, kami masih mengupayakan bagaimana mencari uh, jalan perdamaian. Jadi kalau ditanya masalah yang seperti itu, belum waktunya untuk dijawab, begitu loh. Yang penting kita berbuat yang terbaik dulu. Proses hukum kita hadapi, biarkanlah proses hukum berjalan dengan baik. Di sisi yang lain, kami juga masih membuka pintu-pintu dan menjalin komunikasi, begitu loh. Makanya kami berharap terjadi pada akhirnya upaya perdamaian tersebut, begitu. Kalau memang ada yang bisa mendamaikan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atau menyambungkan tali silaturahmi antara Pak Ferry dengan Ibu V, itu justru yang kami harapkan. Sehingga mereka berdua bisa langsung bertemu dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Mungkin apa yang ingin diungkapkan, mungkin dari Bu V keinginannya seperti apa, lalu kemudian Pak Ferry sendiri juga keinginannya seperti apa, sehingga bisa menemukan titik tengah, lalu kemudian kalau memang tercapai perdamaian bisa menuangkan itu dalam perdamaian sehingga tercapai restoratif justice. Jadi kalau ditanya mau nggak sih bertemu Pak Ferry dengan Ibu V, sangat mau dan sangat itulah yang diinginkan oleh Pak Ferry begitu loh. Ketika ada seseorang pelapor dengan terlapor bersama-sama berdamai, lalu kemudian mengajukan perdamaian kepada pihak kepolisian, maka dengan kebijaksanaan pihak kepolisian dapat mengambil upaya hukum yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Selama memang pelapor dengan terlapor bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian. Begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam undang-undang PKDRT sendiri tidak ada restoratif justice itu sangat keliru. Justru undang-undang PKDRT mengamanatkan supaya ketika memang pelapor dan terlapor memiliki jalan tengah atau paling tidak mereka bersepakat berdamai, maka dimungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Itu yang benar. Biarkanlah itu menjadi ranah proses hukum. Nah, kemarin kan teman-teman media bilang, pengen tahu nih alat buktinya apa setelah kita tunjukkan, kok sekarang pengen mendetail lagi. Itu sudah menjadi proses hukum, biarkanlah itu menjadi proses hukum saja, begitu loh. Itu kan sudah kami serahkan ke pihak Polda Jatim. Seluruh alat bukti yang kami miliki itu sudah kami serahkan kepada penyidik Polda Jatim. Biarkanlah nanti Polda Jatim, penyidik menyimpulkan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang sudah kami berikan. Begitu. Kalau masalah perdamaian itu kan antar para pihak. Bukan saya yang meyakinkan. Bukan saya. Kita ini kan tim kuasa hukum adalah faktor eksternal. Di luar yang berperkara. Karena sekali lagi berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Maka kami ini faktor eksternal, kami hanya mendukung proses perdamaiannya. Tapi bagaimana meyakinkan dari Ibu V sendiri itu adalah kewajibannya Pak Ferry sendiri begitu loh. Kami hanya membantu untuk mencapai proses itu. Kami hanya membantu mencarikan jalan atau mencarikan pintu di mana nanti pada akhirnya mungkin Pak Ferry bisa menjalin komunikasi dengan Ibu V. Tapi bagaimana Pak Ferry bisa meyakinkan Ibu V itu adalah kewajibannya Pak Ferry. Begitu loh. Karena yang menjalani adalah Pak Ferry dengan Ibu V sendiri. Itu bukan kewajiban kami tim penasihat hukum untuk meyakinkan bahwa Pak Ferry tidak akan melakukan lagi tindak pidana tersebut. Biarkanlah itu menjadi ranahnya Pak Ferry begitu loh. Itu menjadi kewajibannya Pak Ferry sendiri nanti untuk membuktikan kesungguhan hatinya untuk membuat kembali Bu V menjadi percaya begitulah atau paling tidak berdamai begitu. Itu sudah kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Biarkanlah itu menjadi konsumsi dari pihak kepolisian dan penyidik begitu loh. Kenapa? Sekali lagi bahwa kami bekerja itu di ranah hukum, di ranah kepolisian.
Sehingga kalau ditanya itu bagaimana sih kronologisnya, kemarin sudah dituangkan oleh Pak Ferry dalam berita acara pemeriksaan. Kan kemarin teman-teman wartawan tuh yang minta, mana bang buktinya, bawa bukti apa nih? Kami hadirkan, ada beberapa bukti chat, bukti transfer, kan begitu. Bukti foto, silakan teman-teman terjemahkan sendiri. Tapi faktanya seperti apa sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Karena sekali lagi itu merupakan ranah hukum. Itu adalah ranah pembuktian. Kewajiban kami adalah memberikan fakta berdasarkan alat bukti kepada penyidik yang dituangkan oleh Pak Ferry dalam berita acara pemeriksaan. Begitu loh. Kemarin kan di Polda Jawa Timur sudah dijawab bahwa Pak Ferry itu mengatakan setiap mendapatkan transferan atau bayaran itu langsung masuk ke rekeningnya istrinya. Itu kan jawabannya Pak Ferry, begitu loh. Jadi kan banyak nih yang beredar mengatakan bahwa Pak Ferry ini tidak bertanggung jawab. Tapi justru sebaliknya, bahwa Pak Ferry itu setiap mendapatkan fee begitu, itu langsung ditransfer kepada istrinya. Itu menurut pernyataannya Pak Ferry ya, begitu. Oke ya, itu aja ya. Saya rasa itu deh. Oke, terima kasih ya teman-teman media. Yang penting mohon doanya. Yang terbaik untuk Pak Ferry, yang terbaik juga untuk Bu V. Kita berdoa bersama-sama. Kalau memang bisa dimungkinkan mencapai perdamaian, itu yang akan kami perjuangkan. Walaupun di sisi yang lain kami akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya dan kooperatif. Begitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Ada upaya perdamaian. Di sisi yang lain upaya hukum. Dari proses hukum kita akan melakukan yang terbaik dan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.